Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 6 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. 3 oknum TNI Angkatan Darat penabrak Handi dan Salsabila dalam kasus kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, menjalani rekonstruksi pada Senin 3 Januari 2022 lalu. Ketiganya yakni Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Soleh. Dan kini Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan sejoli yakni Handi dan Salsabila ke Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, ada Reza Deni di sana. Halo rekan Reza. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore Reza, bagaimana jalannya penyerahan berkas hingga tersangka kasus tabrak lari di Nagrek di Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta ini? Bisa Anda laporkan, silakan. Baik Dea, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, hari Kamis, tanggal 22, Puspom TNI AD menyerahkan berkas perkara, tak hanya berkas perkara, dan juga barang bukti, dan juga ketiga tersangka terkait kasus tabrak lari dan juga dugaan pembunuhan terhadap dua sejoli, dua remaja, yakni Handi dan Salsabila, ke Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta di Jakarta Timur. Adapun penyerahan berkas perkara tersebut hingga tersangkanya diserahkan sekitar pukul 10 pagi di Auditorat Militer Jakarta Timur, dan hadir di lokasi ada dan Puspom TNI Letnan Jenderal Chandra W. Sukoco dan Puspom TNI Letjen Laksda Nazali Lempo, dan juga Auditorat Jenderal TNI Masda Reki Irene Lume dan seluruh jajaran Puspom TNI dan TNI AD. Dalam penyerahan berkas perkara tersebut juga dimunculkan ketiga tersangka yang menggunakan baju tahanan militer yakni warna kuning. Tiga tersangka dipampang di depan para media, dan juga barang bukti berupa mobil, kemudian juga ada mobil yang catnya diubah menjadi warna abu-abu menurut keterangan dari Puspom. Kemudian juga ada buku-buku bekas perkara yang dihadirkan dalam acara tadi pagi. Demikian, ya. Baik, Reza, bisa Anda informasikan ulang tadi penjelasan dari Auditor Jenderal TNI terkait penyerahan berkas dan tersangka dalam kasus ini? Baik, Auditorat Jenderal TNI atau Orjen TNI yakni Masda Reki Irene Lume memang bahwa penyerahan berkas ini akan kemudian diolah oleh pihaknya untuk kemudian diteliti soal berkas-berkasnya, karena memang ketiga tersangka ini dijadikan satu berkas gitu kan. Ada sekitar ratusan hingga ribuan halaman berkasnya, dan Irene mengatakan pihaknya akan memaksimalkan waktu yang diberikan karena memang sudah menjadi atensi khusus dari Panglima TNI dan juga sudah ramai di publik soal kasus ini. Irene juga mengatakan bahwa ketika berkasnya diolah nanti selama seminggu, nanti kemudian pihaknya akan menyiapkan soal persidangan yang juga bakal digelar tidak dalam waktu lama ini gitu. Paling lama mungkin sebulan sidang ini. Demikian deh ya. Lalu ketiga pelaku ini sudah sebelumnya sempat juga ya menjalani tes kejiwaan. Bagaimana hasilnya? Apakah juga sudah dipaparkan tadi? Baik, untuk tes kejiwaan memang dan Puspomat TNI AD, Letjen Chandra W. Sukoco mengatakan bahwa sempat melakukan tes kejiwaan terhadap tiga tersangka ini, terhadap Kolonel Priyanto dan dua tersangka lainnya, yakni Koptu Ahmad Soleh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko. Namun memang Letnan Jenderal Chandra tidak menjelaskan apakah hasilnya sudah ada atau belum, tapi
dia memastikan bahwa tes kejiwaan itu untuk kepentingan instansi TNI AD. Dan dia juga menegaskan bahwa tes kejiwaan nanti tidak akan berdampak pada keputusan hukum yang akan ditetapkan terhadap ketiga tersangka. Jadi istilahnya tes kejiwaan ini hanya untuk sebagai bahan evaluasi di instansi Angkatan Darat. Jadi memang itu sudah wajar dilakukan ketika ada kasus tertentu supaya kedepannya tidak terulang lagi. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Reza Denny melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Januari 2022 kemarin. Berdasarkan informasi dalam OTT tersebut, tim Satgas KPK turut mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pihak swasta. Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto pun akhirnya buka suara pasca penangkapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kemarin. Dan bagaimana keterangan dari Wakil Wali Kota Bekasi akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kopta, ada Joko Supriyanto di sana. Halo rekan Joko. Halo rekan Joko, bisa mendengar kami dari studio? Ya, baik rekan Dea. Ya, bagaimana tadi respons dari Wakil Wali Kota Bekasi, maksud kami terkait kabar penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi oleh KPK ini? Ya, baik rekan Dea, terkait kabar penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang ditangkap oleh KPK atas dugaan suap pada Rabu kemarin. Memang pada hari ini Wakil Wali Kota Bekasi Tri Ardianto baru membuka suara terkait peristiwa yang terjadi di Bekasi pada Rabu kemarin. Dan Wali Kota sendiri, Wakil Wali Kota maksud saya, memang menyampaikan turut prihatin terkait apa yang terjadi oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dan beliau pun tadi juga menyempatkan mendoakan Rahmat Effendi supaya kasus ini segera bisa terungkap fakta-faktanya. Begitu rekan Dea. Lalu bagaimana, maksud kami bagaimana dengan pelayanan dari pelayanan di pemerintah Kota Bekasi selesai penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini masih berjalan dengan seperti biasa atau bagaimana? Ya, baik rekan Dea, bahwa saat ini pun saya juga berada di kantor pemerintah Kota Bekasi. Nampak sejak tadi pagi juga beberapa ASN yang ada di Kota Bekasi juga masih bekerja seperti biasa. Beberapa pelayanan yang ada di Kota Bekasi, baik di kelurahan, kecamatan, dan di tingkat lainnya juga sudah kembali ataupun berjalan seperti biasanya. Dan ini pun juga disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Tri Ardianto, menyampaikan bahwa seluruh pelayanan publik yang ada di pemerintahan Kota Bekasi, baik itu pelayanan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas-dinas, semuanya berjalan seperti pada biasanya, sehingga tidak ada layanan yang terganggu terkait adanya kabar penangkapan Rahmat Effendi oleh KPK beberapa waktu lalu. Begitu rekan Dea. Ya, lalu sejauh ini apakah sudah ada penunjukan pelaksana tugas, bagaimana juga respon dari Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto? Bisa dilaporkan rekan Joko? Ya, baik rekan Dea, bahwa memang sejauh ini terkait kabar penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, memang kepemimpinan dari Wali Kota sementara memang kosong karena memang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih dalam status diperiksa di KPK. Dan sejauh ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Tri Ardianto, bahwa pihaknya masih menunggu keputusan secara resmi terkait status Wali Kota Bekasi yang berhasil diamankan terkait dugaan suap kemarin. Terkait PJ sendiri atau pelaksana tugas di pemerintahan Kota Bekasi, pihaknya masih menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, sehingga pihaknya belum bisa mengomentari secara gamblang apa yang akan dilakukan sebelum status dari Rahmat Effendi sendiri dijelaskan secara resmi oleh KPK. Begitu rekan Dea.
Baik, Tribuners terkait hal ini, rekan Joko sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Yang jelas kita ikuti aja prosesnya, ya tentunya ini ada rasa prihatin dan sedih bahwa ini terjadi di Kota Bekasi. Dan kita doakan ya mudah-mudahan Pak Wali dapat menjalani dengan baik dan diberikan yang terbaik buat beliau. Kalau untuk pelayanan sendiri Pak gimana Pak? Kalau pelayanan saya pastikan bahwa pelayanan akan berjalan seperti apa adanya ya. Karena birokrasi itu kan sudah on the track, mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pelayanan kepada warga masyarakat. Pak, terkait jabatan itu soal apa Pak? Oh, saya nggak tahu, makanya kan kita nggak tahu ya sampai jauh ini sama lah apa informasi saya dengan yang diterima oleh teman-teman sekalian. Ya, Informasi terkait PLT sudah ada Pak? Nggak ada lah, ya jadi masih belum, karena belum ada pemberitahuan apapun. Ya kita tunggu aja apa namanya perintahnya Pak Gubernur atau seperti apa itu. Sebelumnya Pak sudah komunikasi dengan Pak Rahmat Effendi Pak? Belum bisa, ya kan beberapa kali saya hubungi, beliau masih nggak bisa dihubungi. Ya. Jumlah berapa banyak Pak? Saya juga nggak tahu, ya sampai hari ini kita nggak pernah tahu, ya karena memang belum ada pernyataan secara resmi yang diberikan oleh KPK. Terakhir komunikasi dengan Pak Wali kapan Pak? Terakhir itu kemarin ya pada waktu selesai paripurna, ya karena kebetulan pada waktu itu saya kan melakukannya secara Zoom meeting. Ya kemarin saya ada Pak Kiai Haji Samanhudi yang meninggal dipanggil oleh Allah, saya takziah. Ternyata saya mau ke gedung Dewan macet gitu loh, jadi makanya kemarin saya udah izin. Dan selesai kegiatan kita sempat komunikasi. Kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Bupati Sleman Kustini Purnomo mengunjungi 2 korban kekerasan jalan atau klitih di Kapanewon, Depok. Keduanya merupakan korban aksi kejahatan jalanan di kawasan Kaliurang, kilometer 9, Kelurahan Sindu Harjo, Kapanewon, Ngaglik, Sleman pada 27 Desember 2021 lalu. Korban dikeroyok sekelompok orang dan mengalami luka bacok yang mengakibatkan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Dan bagaimana informasi lengkapnya dan juga keadaan korban saat ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, ada Ahmad Syarifuddin di sana. Halo rekan Ahmad. Halo rekan Ahmad. Halo rekan Dia. Ya, rekan Ahmad, silakan dengan laporan Anda. Halo, bagaimana kondisi. Iya, rekan Ahmad bisa mendengar kami dari studio? Ya, rekan Dia. Ya. Baik, silakan dengan laporan Anda bisa diinformasikan bagaimana kondisi kedua korban saat ini. Baik, kondisi korban aksi kejahatan jalanan yang terjadi tanggal 27 Desember kemarin saat ini sudah cukup membaik ya. Korban sudah bisa diajak komunikasi meskipun saat ini masih dalam proses pemulihan karena salah satu korban yang bernama Demas ini mengalami luka cukup serius ya di jari telunjuk atau di tangan kanan, dan saat ini sudah cukup membaik dan masih dalam proses pemulihan. Ya, lalu apa yang dilakukan Bupati saat mengunjungi kedua korban ini? Dan apakah ada pesan khusus yang disampaikan kepada kedua korban? Baik rekan Dia, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo pada hari Rabu kemarin melakukan kunjungan ke kedua korban tersebut, dan saat melakukan kunjungan itu beliau memberikan motivasi, lebih tepatnya memberikan motivasi dan dorongan kepada kedua korban ini agar segera pulih dari sakitnya dan segera bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Tidak ada pesan khusus, hanya menyampaikan motivasi dan ada sedikit tali asih ya yang dari dinas sosial yang kemudian diberikan oleh Bupati kepada keluarga korban. Seperti itu rekan Dia. Ya, terakhir rekan Ahmad, lalu bagaimana upaya atau tindak lanjut ke depannya Pemkab terkait permasalahan aksi klitih yang informasinya memang sudah lama ada di daerah di sana? Betul sekali Dia. Jadi aksi kejahatan jalanan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sleman ya. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri berkomitmen untuk berupaya menghilangkan aksi kejahatan jalanan yang selalu didominasi oleh
para remaja ini. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan melaksanakan patroli rutin tiap malam. Jadi Satpol PP dikerahkan untuk melaksanakan patroli bersama dengan dibantu oleh TNI maupun kepolisian. Patroli ini sebenarnya patroli rutin PPKM terkait protokol kesehatan, tapi dibarengi juga sekaligus dengan pemantauan di beberapa titik rawan yang sering digunakan atau sering dijadikan tempat untuk anak-anak muda ini berkumpul. Nah, patroli ini rutin dilaksanakan setiap hari, setiap pukul 21 malam hingga waktu yang tidak ditentukan. Kemudian selain patroli rutin, pemerintah Kabupaten Sleman juga mengintensifkan bimbingan konseling dan mengintensifkan dasawisma di tingkat RT, RW maupun di kelurahan yang kemudian mengawasi remaja-remaja di tingkat kelurahan atau di tingkat pedukuhan tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifudin untuk laporan Anda dari Sleman, DIY. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda berikut kami masih akan menginformasikan kabar pilihan lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Insiden kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Sosial Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan api membakar habis seluruh ruangan kantor Dinsos. Atas insiden ini, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kebakaran. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana kebakaran ini bisa terjadi akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar di sana. Halo rekan Fadli. Ya, halo rekan Dea. Bisa diinformasikan bagaimana kronologi kebakaran di Dinsos Kota Kendari ini? Ya, baik Dea, baik Tribuners. Jadi api pertama kali muncul di kantor Dinas Sosial Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pukul 18.00 atau tepatnya pukul 6 pada saat sholat maghrib. Api sendiri muncul diduga dari ruangan tempat bagian data di kantor Dinas Sosial Provinsi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak ada satupun orang yang berada di dalam ruang dinas tersebut, namun tanda pertama kali orang melihat kemunculan api itu pada saat asap sudah mulai membesar dan mulai membumbung tinggi di atas bangunan atau di bagian atap gedung, begitu deh. Fadli, dari video juga yang Anda dapatkan ini terlihat seluruh ruangan di gedung Dinsos ini terbakar. Lalu berarti barang-barang penting di dalam sana pun juga ludes terbakar. Bisa Anda informasikan? Ya baik, ada di kantor Dinas Sosial ini terdiri dari dua bangunan gedung, itu semua ludes terbakar. Di mana ada 9 ruangan ini juga ikut terbakar. Tentunya ada beberapa barang penting seperti komputer, laptop, kemudian data penerima bantuan sosial seperti PKH, PNB, bantuan sembako dan kemudian bantuan PPKM juga itu hangus terbakar. Kemudian ada 1 unit sepeda motor juga ludes terbakar. Dari Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan 35 personelnya kemudian melakukan pemadaman api. Kurang lebih 1 jam lebih api kemudian berhasil dipadamkan. Begitu ya. Ya, lalu bagaimana sejauh ini penyelidikan dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kebakaran? Ya, setelah api berhasil dipadamkan, kemudian aparat kepolisian langsung terjun ke lokasi untuk melakukan atau mengamankan lokasi kebakaran. Polisi memasang garis polisi di seputar atau di seluruh lokasi kebakaran tersebut. Kemudian Polres Kendari menerjunkan tim Yunafis untuk mengungkap pemicu kebakaran di kantor Dinas Sosial Kota Kendari ini. Selanjutnya sampai saat ini polisi masih berupaya mengumpulkan barang bukti kemudian untuk mengetahui apa pemicu dari kebakaran ini. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan dan memastikan apa penyebab pasti dari kebakaran di kantor Dinas Sosial Kota Kendari ini. Berikutnya. Baik, terima kasih rekan Fadli dan Tribuners. Berikut kami tampilkan keterangan dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Kendari, Ishak Bulo, terkait insiden kebakaran ini selengkapnya. Tapi posisi kantor kosong tadi nih Pak. Tadi sekitar jam berapa ini Pak? Termasuk ruangannya kita Pak di mana? Berapa gedung semua Pak?
Berapa ruangan? Berapa ruangannya? 1, 2, aula 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ruangan. 9 dengan ruangan dasar saja. Bangunan ini terpisah nggak Pak? Bangunan ini. Aula ini. Berapa bangunan ini, Pak? Berapa bangunan? Bangunan dua bangunan tapi tersambung semua. Sambung dengan bangunan dasar dari belakang. Mana meter? Itu tempat data itu. Tempat data. Diduga api dari situ di? Kayaknya kurang tahu juga. Oh, ya. Tadi menyalanya mulai dari situ. Oh ya. Kita menuju ke Kepulauan Riau, Tribuners. Warga Kampung Aceh masih membuat posko korban banjir di RW 14 Muka Kuning, CI Beduk. Saat ini mereka membutuhkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak dan kasur. Sejauh ini terpantau anak-anak warga Kampung Aceh juga sudah mulai bersekolah. Namun ada beberapa dari mereka yang berangkat sekolah tidak menggunakan sepatu. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Roma Ulisianturi, reporter Tribun Batan. Halo rekan Roma. Ya. Baik, Tribuners, saat ini kita sudah tersambung dengan reporter Tribun Batan, ada rekan Roma. Halo rekan Roma, bagaimana bisa diinformasikan, gambarkan juga kondisi terkini warga yang terdampak banjir di Kampung Aceh? Halo, terima kasih rekan Dea. Untuk hari ini korban yang terdampak banjir di Kampung Aceh, tepatnya Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, sudah mulai membaik, bahkan sudah beberapa orang sudah menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun hingga semalam saat hari ini sejumlah warga masih menjemur perabotan-perabotan seperti kasur, lemari, pakaian yang beberapa waktu lalu terkena banjir, begitu rekan Dea. Jadi mereka sudah mulai membaik dan sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Ya, rekan Roma, berapa kedalaman banjir yang menimpa warga Kampung Aceh beberapa waktu lalu ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi banjir yang menimpa itu sebenarnya sejak 31 Desember 2021 lalu. Banjir ini dikarenakan berbagai air kiriman dari Batu Haji dan Tiban, khususnya Dea. Jadi untuk kedalamannya, untuk rumah yang berada di posisi bagian bawah itu mencapai 3 meter lebih, sehingga sejumlah rumah memang tampak air tersebut berada di atas atap permukiman warga. Namun berbeda dengan kondisi rumah yang di atas, posisinya untuk rumah yang di atas, banjir diperkirakan setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Palingan berada di sepinggang orang dewasa, begitu rekan Dea. Ya, tadi sempat saya singgung bahwa posko untuk korban banjir masih berdiri di Kampung Aceh ini. Lalu, apakah ada warga yang sudah kembali dari tempat pengungsian ini untuk ke rumahnya? Baik rekan Dea, jadi sejumlah warga ada yang sudah kembali ke permukiman seperti seperti warga yang tinggal di bagian rumah atas. Namun ada juga warga yang masih berada di pengungsian lantaran memang kondisi rumahnya masih rusak parah dan perabotan-perabotan rumahnya banyak yang hilang ataupun rusak. Namun dalam kejadian ini atau bencana ini tidak ada korban jiwa, begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Roma sudah mewawancarai Ketua Tagana Muka Kuning. Miswar, berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait posko ini sudah berapa lama Pak berdirinya? Terkait Mungkin dengan boleh posko ini, kita ini buat posko ini sudah berjalan sudah 3 hari. Karena situasi posko kita nggak bisa mendirikan langsung waktu kejadian. Karena situasi ini masih banjir dan kami pun korban juga semua. Karena air sampai sini 1,5 meter. Sampai pinggang ya Pak? Iya, sampai pinggang. Apalagi yang di belakang sampai 2 atau 1,5 meter. Ya kan? Karena sampai sekarang pun kami warga juga yang jemur-jemur belum kering, pakaian-pakaiannya di bawah hanyut, banyak
juga warga sekarang yang lagi dibutuhkan peralatan sekolah seperti alat kasur, alat tulis, ya kan? Kalau sembako sama baju-baju second sampai sekarang dari bansos sosial masyarakat sudah ramai juga yang menyalurkan. Bahkan dari persatuan yang ngantar sini dari pantai pun ada juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar, sudah terbantu lah. Tapi yang dibutuhkan masyarakat cuma Peralatan sekolah ya Pak? kasur, karpet itulah yang dibutuhkan sampai sekarang. Yang lain sudah ada, ya kan? Berapa warga atau kepala keluarga? Yang kena di sini rata-rata 400 kakak semua. 400 kakak. RW 14 terdiri dari 6 RT yang kena 3 RT yang lebih parah. Satu RT 02 wilayah Kampung Aceh, yang satu lagi RT 03 Kampung Tower, yang satu lagi RT 5 Kampung Gotong Royong. Dan sebagian Kampung Nusantara RT 4 ada 4 kakak. RT 01 ada juga berapa kakak Pak? RT 1 6. 6 kakak juga. Jadi itu aja. Total 400. Waktu kejadian pengungsian di sini ada 4 titik. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners, dari Kalimantan Utara. Banjir kembali merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Banjir yang merendam 6 kecamatan itu terjadi sejak Selasa 4 Januari 2022 dini hari. Bencana banjir kali ini cukup parah, pasalnya air bahkan sempat naik hingga ketinggian 10,5 meter. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana pantauan kondisi banjir terkini di sana akan disampaikan rekan Maulana Ilhami Faudi, jurnalis Tribun Kaltara. Halo Leka Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, silakan dari pantauan Anda bisa digambarkan kondisi banjir di Nunukan saat ini bagaimana? Ya, dapat dilaporkan bahwa banjir terjadi sejak Selasa dini hari akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu, tepatnya di 2 desa, di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu, yang menyebabkan 2 sungai di kawasan itu naik ke ketinggian airnya, sehingga menyebabkan 6 kecamatan di Nunukan, yakni di Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Onggong, dan Lumbis, lalu Sembakung Atulai, dan Sembakung terendam banjir. Untuk ketinggian banjir sendiri memang bervariasi, khususnya untuk di Lumbis Pansiangan yang ketinggian air sungainya setinggi 10,5 meter dari yang normal setinggi 7 meter. Akhirnya ada luapan sekitar 3 meter yang menggenangi desa Lumbis Pansiangan. Dan sampai saat ini beberapa wilayah juga terpantau masih tergenang oleh banjir, seperti di Kecamatan Sembakung yang ketinggian airnya saat ini mencapai sekitar 3 meter. Begitu rekan Dea. Ya, dari data yang ada, Faudi, berapa banyak warga yang terdampak banjir? Iya, berdasarkan data dari pihak BPBD Kaltara, setidaknya ada 114 kakak di 6 kecamatan yang terdampak banjir, atau ada sekitar 342 jiwa yang terpaksa harus mengungsi ke area yang lebih tinggi untuk menghindari banjir yang terjadi di 6 kecamatan ini, rekan Dea. Ya, lalu terkait untuk bantuan dari pihak-pihak terkait, apakah sudah mulai didistribusikan untuk warga? Ya, memang untuk bantuan sendiri sejak hari Rabu lalu mulai datang dari BPBD Kaltara, itu melalui jalur lewat Lumbis, lewat darat itu sudah mulai menyalurkan bantuan yang dipusatkan di kantor kecamatan Lumbis. Selain itu pada tadi pagi hari ini dari pihak Pemkab Nunukan juga mulai mendistribusikan bantuan tepatnya di wilayah Kecamatan Sembakung. Dan berdasarkan data yang ada, setidaknya sudah ada bantuan berupa sembako seperti beras, kentang manis, mie instan, minyak goreng, susu putih, dan juga garam, dan juga sembako lainnya yang sudah mulai didistribusikan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Nunukan. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Faudi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi berikutnya datang dari Jawa Timur. Kadar fosfat di Sungai Badadung, Jember melebihi ambang normal.
baku mutu. Hal ini terlihat dari hasil penelitian terhadap sampel air Sungai Bedadung yang dilakukan oleh tim Ekoton atau Ecological Observation and Wetland Conservation. Komunitas pencinta lingkungan atau eHealthy Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pun juga turut dalam kegiatan ini. Informasi lebih lengkapnya, bagaimana keadaan di sana akan diinformasikan oleh rekan Sri Wahyuni, jurnalis dari Surya. Halo rekan Sri. Halo Dea, selamat sore dan juga Tribuners. Selamat sore. Bagaimana bisa diinformasikan terkait kegiatan tim Ekoton yang dilakukan di Jember ini? Ya, Dea dan juga Tribuners, memang selama 3 hari ini, mulai kemarin, mulai tanggal 5 Januari, hari ini tanggal 6 dan hingga besok, tanggal 7 Januari 2022, tim Ekoton, Ecological Observation and Wetland Conservation ini memang melakukan penelitian di Sungai Bedadung. Sebagai informasi, Sungai Bedadung itu adalah sungai ikon Kabupaten Jember ya, salah satu ikon di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan das besar, daerah aliran sungai yang besar di Jember. Jadi tim Ekoton ini dan juga dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember melakukan penelitian kualitas air Sungai Bedadung dan juga kondisi di Sungai Bedadung itu sendiri. Jadi itu kenapa sih mereka ini melakukan penelitian ini? Memang ini sebagai salah satu program di ekspedisi sungai di beberapa sungai di Jawa Timur dan saat ini ada di Sungai Bedadung. Dan ini untuk mengetahui kualitas air. Jadi apakah air yang ada di Sungai Bedadung itu kandungan fosfatnya seperti apa, kandungan pH-nya seperti apa, baku mutu, nitrat, nitrit, dan juga apakah ada kandungan mikroplastik di dalamnya, begitu deh. Ya, lalu rekan Yuni, bisa Anda informasikan dari data yang sudah diperoleh oleh tim Ekoton ini, bagaimana hasilnya pengujian kualitas air di sana sejauh ini? Ya, selama 2 hari ini hasilnya tidak jauh berbeda ya. Kalau kemarin itu tim mengambil sampel air itu di seputaran jembatan Jalan Oto Iskandar Dinata, itu ada di perbatasan 2 kecamatan ya, di Kecamatan Ajung dan di Kecamatan Kaliwates. Hari ini mengambil sampel di seputaran di Jembatan Semanggi. Itu salah satu jembatan yang berada di tengah permukiman padat penduduk di kawasan kota Jember. Jadi memang tidak jauh berbeda, hasilnya adalah ada 3 hal. Yang pasti sampah ditemukan di pinggir aliran sungai itu yang harusnya baku mutu sampah berdasarkan peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup. Kalau untuk Sungai Bedadung itu kelas 2 ya Dea, itu harusnya zero waste atau nol dari sampah. Faktanya masih ditemukan banyak sampah. Yang kedua fosfat tentunya. Fosfat itu kalau berdasarkan baku mutu di peraturan pemerintah itu tadi adalah 0,02 ppm. Tapi ternyata ditemukan di atas itu ada 0,4, ada 0,04, ada 0,5, 0,6. Jadi memang di atasnya beberapa kali lipat. Nah, kemudian juga klorin. Klorin ini harusnya 0,03 mg per liter ya. Tapi ternyata di atas itu ada yang 0,30, kalau kemarin itu ada 0,30, kalau hari ini itu ada yang untuk klorinnya 0,8. Jadi memang beda-beda. Intinya 3 hal itu, yang itu harusnya baku mutu, sudah ditetapkan baku mutu oleh pemerintah, ternyata di atas itu. Sehingga teman-teman Ekoton itu menyebutnya tidak wajar, karena di atas baku mutu. Kalau fosfat itu dari adanya sampah dari pestisida, sabun, jadi kebanyakan sampah rumah tangga dan juga pertanian. Begitu juga klorin itu dihasilkan sampah dari deterjen, kalau mungkin itu kebanyakan dari sampah rumah tangga ya, seperti itu. Ya, lalu setelah dilakukan penelitian ini, bagaimana? Apa tindak lanjutnya? Ya, Ekoton ini tentunya akan menyimpulkan hasil penelitian selama 3 hari, kemudian membuat surat secara resmi kepada pemangku kebijakan. Kalau di sungai ini menjadi wilayah kewenangan provinsi, tentu akan berkirim surat ke Provinsi Jawa Timur dan juga ke pemerintah Kabupaten Jember, bahwa ini loh yang harusnya Anda kerjakan dengan adanya persoalan yang ada melingkupi di tepian sungai. Kondisi Sungai Bedadung ini beberapa kandungannya yang itu harusnya bisa ditolerir dengan baku mutu yang sudah ditetapkan itu di atas wajar, sehingga harus diperbaiki. Kalau Mas Prigi Arisandi dari Direktur Eksekutif Ekoton itu menyarankan bahwa pemerintah kabupaten itu memprioritaskan di daerah
tepian sungai yang ada di kawasan permukiman padat penduduk di tepian sungai ini harusnya mendapatkan program prioritas untuk zero waste atau nol sampah. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar itu diberi edukasi untuk pengolahan sampah, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jadi tidak hanya pemerintah kabupaten mendiamkan apa yang sudah terjadi dengan hasil penelitian yang terlihat di Sungai Bedadung itu, begitu deh ya. Baik, Tribuners, untuk lebih jelasnya, rekan Juni juga sudah melakukan wawancara bersama Direktur Eksekutif Ekoton, Prigi Arisandi. Berikut liputan lengkapnya. Ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kita melakukan kegiatan ya untuk mencari kabar. Jadi apa kabar sungaimu hari ini? Jadi kita melihat sungai-sungai yang ada di Jawa Timur dulu, terutama di Bedadung ini. Di wilayah timur ini kita akan melihat kesehatan sungai dengan melihat beberapa parameter fisika kimia seperti apa TDS, kemudian nitrat, nitrit, kemudian klorin, dan kemudian kita juga akan melihat mikroplastik. Karena selama ini kita tahu Indonesia menjadi penyumbang plastik terbesar kedua di laut global ya. Maka plastik menjadi problem kita semua, maka kita ingin melihat dari mana sumbernya pencemaran plastik ini. Dan salah satunya adalah di sungai-sungai kita, karena memang hampir kurang lebih 80% sampah yang dihasilkan oleh penduduk itu dibuangnya ke sungai. Maka kita akan melihat apakah di Bedadung ini mengandung mikroplastik. Gitu. Sejauh ini ada indikator nggak yang menunjukkan kecurigaan ada mikroplastik di Sungai Bedadung? Jadi kita sudah menentukan 5 lokasi ya, salah satunya di Mangli, kemudian di Geladak Kembar. Lokasi-lokasi itu ada indikasi aktivitas masyarakat, baik itu membuang sampah plastiknya ataupun dari limbah domestik, dari penggunaan personal care seperti sabun, sampo, pembersih muka itu kan mengandung mikrobit. Jadi bisa potensi itu sangat besar, terutama di sungai-sungai yang pengolahan sampahnya kurang bagus, terutama kita lihat di Jember ini juga saya melihat masih banyak orang membuang sampahnya ke tepi sungai gitu loh. Jadi sepanjang jalan tadi kita juga banyak melihat pohon-pohon plastik, artinya pohon di tepi sungai yang itu kecantolan sampah plastik. Itu kalau kemudian di iklim tropis itu kan dia akan mudah terfragmentasi, mudah pecah. Jadi plastik itu lama-lama akan kena panas, kena air, dia akan terfragmen atau pecah menjadi serpihan kecil, ukurannya di bawah 5 mili yang disebut mikroplastik. Masih di Jawa Timur, aksi pembunuhan menggegerkan warga dusun Kerajaan Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada Rabu 5 Januari 2022 kemarin. Kala itu pelaku bernama Hudi Cahyono dipergoki warga dengan membacok ayahnya sendiri bernama Suradi di rumahnya. Ponimi yang merupakan kakak kandung pelaku juga menjadi korban sabetan senjata tajam adiknya tersebut. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana kasus ini akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Surya Malang, ada Erwin Wicaksono di sana. Halo rekan Erwin. Halo rekan Dea. Rekan Erwin, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku ini yang melakukan penganiayaan ini mengalami gangguan kejiwaan. Apakah benar? Ya, baru saja kami mendapatkan informasi bahwasannya diduga kuat pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau depresi seperti itu. Informasi tersebut didapatkan dari Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Doni, pelaku saat ini sudah ditempatkan ataupun diantar menuju Rumah Sakit Jiwa Lawang untuk mendapatkan observasi untuk memastikan apakah pelaku tersebut memiliki kelainan jiwa atau tidak. Namun baru saja kami mendapatkan informasi bahwasanya juga pelaku sudah tidak di Rumah Sakit Jiwa, namun sudah ditempatkan di ruang tahanan Polres Malang, dan kemudian hasil pemeriksaan dari tes kejiwaan pelaku nantinya akan diketahui pada sepekan mendatang, begitu rekan Dea. Lalu bagaimana saat ini polisi menangani kasus tersebut? Ya, polisi sampai saat ini masih menunggu hasil dari identifikasi untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku sendiri. Nah, nantinya jika pada saat hasil tersebut sudah ada hasil, sudah ada mengerucut bahwasanya ada ketetapan tentang kondisi jiwa yang bersangkutan, maka polisi akan segera melakukan proses hukum terhadap pelaku tersebut. Namun
dengan adanya dugaan-dugaan mengenai adanya depresi ataupun kejiwaan yang diidap oleh pelaku tidak menggugurkan proses hukum dari peristiwa nahas tersebut. Saat ini polisi sudah menahan ataupun menahan dari yang bersangkutan agar lebih aman dan kemudian tidak membahayakan orang lain, begitu rekan Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan bagaimana keadaan dari korban ini? Apakah memang hanya ayah dan kakak dari pelaku yang menjadi korban ataukah ada korban lain, Erwin? Ya, sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat, terdapat 2 korban yang menjadi korban dari tebasan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku. Kedua orang ini adalah, pertama adalah Suradi yang merupakan ayah dari pelaku, ayah kandung dari pelaku. Namun sayangnya Suradi meninggal dunia di tempat langsung karena mendapat beberapa tebasan yang cukup serius di bagian leher dan beberapa bagian di punggungnya. Dan korban kedua adalah bernama Ponimi yang merupakan kakak kandung dari pelaku. Ponimi saat ini kami mendapatkan informasi bahwa Ponimi sudah dibawa ke rumahnya untuk melakukan pemulihan di rumah. Namun kondisinya cukup parah karena bagian tangan kanannya mengalami luka-luka tebasan dari pelaku, sehingga Ponimi harus mendapatkan perawatan intensif juga untuk pemulihan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya telah didapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi. Berikut liputan lengkapnya. Dalam artian asesmen terhadap pelaku yang diduga kuat mengalami gangguan kejiwaan, sampai dengan saat ini masih kami menunggu hasil dan masih dalam proses oleh tim psikiater dari RSJ Lawang. Selanjutnya dari hasil tersebut nanti akan kami gelarkan dengan tim medis. Kami masih menunggu hasilnya dari dokter dan tim medis dan psikiater. Kemudian untuk penanganan terhadap korban yang mengalami luka berat saat ini sudah berangsur pulih, dan informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa korban kakak kandung dari pelaku ini sudah balik ke rumahnya untuk menjalani perawatan di rumah, dan semua kondisi tubuhnya sudah mulai pulih dari luka sabetan di jarinya. Untuk saat ini korban sendiri belum bisa kita mintai keterangan yang mengalami luka berat tersebut. Kami masih menunggu kondisi yang bersangkutan sampai betul-betul layak untuk kami ambil keterangan, di mana kondisi korban juga saat ini indikasinya kita harus libatkan tim dari ahli bahasa karena yang bersangkutan tidak bisa berkomunikasi, dalam artian ada sedikit gangguan dalam hal komunikasi. Kita jeda lagi sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk
strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan? udah Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup ditemukan di atas tempat sampah di Jawa Timur. Temuan ini sontak menggegerkan warga Jalan Joyo Mulyo, Gang 2, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowogwaru, Kota Malang. Tak berselang lama, datang petugas dari Polsek Lowogwaru tiba di lokasi dan membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana keadaan bayi tersebut saat ini akan dilaporkan oleh rekan Kukuh Kurniawan, reporter Tribun Jatim di sana. Halo rekan Kukuh. Halo rekan Dea. Iya, Kukuh, bagaimana saat itu awal mula penemuan bayi ini? Apakah diketahui siapa yang pertama kali melihat sesosok bayi laki-laki ini? Jadi saat kejadian itu terjadi, bayi itu ditemukan di atas tempat sampah pada Selasa tanggal 4 malam kemarin. Jadi bayi tersebut berada di dalam kardus dan diletakkan oleh pelaku yang hingga saat ini belum ditemukan siapa pelakunya itu tersebut di atas tempat sampah. Ya, lalu bagaimana kondisi bayi saat ditemukan? Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan saat ditemukan pertama kali dalam kondisi sehat serta tidak bersih kondisinya dan ari-arinya pun juga terlihat masih menempel di tubuh bayi tersebut. Sehingga dari penemuan tersebut warga yang berada di sekitar lokasi penemuan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowogwaru.
Ya, lalu sejauh ini bagaimana upaya yang sudah dilakukan pihak kepolisian terkait penemuan bayi ini? Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dibawa oleh anggota Polsek Lowaru ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan untuk saat ini Kapolsek Lowaru, Kompol Suyoto, mengatakan pihaknya masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Dan hingga saat ini pihaknya masih memintai keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi penemuan. Itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku Kurniawan untuk laporan Anda dari Kota Malang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pada proyek normalisasi Sungai Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung pada tahun 2018 pada Dinas PUPR Pali menjalani sidang tuntutan. Mereka yakni Sri Dwi Hastuti, Junaidi, dan Rorin Nadian. Meski terjerat kasus yang sama, ketiganya dituntut hukuman yang berbeda-beda. Bagaimana tuntutan tersebut dan jalannya sidang tuntutan tadi akan dilaporkan oleh rekan Nisha, jurnalis Ripoku di sana. Halo rekan Nisha. Ya, siap deh, David. Nisha, pasal berapa yang dikenakan pada 3 terdakwa ini? Oke, kami melaporkan bahwasanya ketiga terdakwa kasus Pali ini dituntut dengan melanggar pasal 3 junto ayat 18, pasal 18 tentang tindak pemberantasan korupsi. Seperti itu deh. Ya, lalu berapa tuntutan JPU atas 3 terdakwa ini? Dan informasinya juga tadi sempat saya singgung bahwa ketiganya mendapatkan tuntutan yang berbeda-beda. Oke, untuk terdakwa Sri sendiri itu dituntut dengan hukuman 4 tahun, denda 250, serta subsidiarnya 4 bulan. Sementara itu untuk terdakwa Junaidi dikenakan hukuman tuntutan berupa hukuman 3 tahun dengan denda 100 juta dan uang subsidiar 3 bulan. Sementara itu untuk terdakwa Rorin Nadian itu dituntut dengan hukuman 3 tahun 6 bulan, denda 100 juta dengan subsidiar 3 bulan, namun khusus untuk terdakwa satu ini diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 3 miliar lebih, seperti itu dia. Atas tuntutan JPU ini, apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh ketiga terdakwa? Untuk langkah hukum yang disiapkan, ketiga terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing menyatakan akan menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan secara lisan dan tertulis pada agenda sidang berikutnya. Seperti itu deh. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Nisha sudah mendapatkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Pali, Andi Purnomo, SH.MH, dan juga kuasa hukum terdakwa Rorin Tabrani, SH. Berikut keterangan lengkapnya. Izin Kak, untuk tuntutan 3 terdakwa hari ini bagaimana Kak? Dituntut dengan hukuman yang berbeda-beda ya Kak? Iya, untuk terdakwa yang dari PNS itu kita sama, pada intinya ketiga terdakwa ini sama tuntutannya, yaitu semuanya pasal 3. Namun untuk perbedaannya itu ada di UP-nya. UP-nya itu terdapat di pihak ketiga, yang mana tekanan dikarenakan memang dalam persidangan tekanan pihak PNS tidak menerima sesuatu. Uang pengganti tadi totalnya berapa ya Kak? Totalnya dikurangi dengan yang telah dibayarkan itu masih 2,5 M. 2,5 paling ganti? Hanya ke pihak ketiga. Rorin sama Junaidi berarti? Pihak ketiga hanya Rorin. Untuk terdakwa satu 4 tahun. Yang terdakwa satu yang untuk KPA dan PPK 4 tahun. Kepada klien kita tadi berapa dituntut? Kalau terhadap klien kami terdakwa Rorin Nadian itu 3 tahun 6 bulan. Bagaimana kita menanggapinya tuntutannya kita? Kalau menurut kami, ya kami akan tetap melakukan upaya pembelaan terhadap klien kami, karena di keterangan beliau terakhir kemarin, beliau kan sudah ada itikat baik mengembalikan uang. Ya. Dan dari tuntutan itu tetap diwajibkan untuk mengembalikan. Sedangkan beliau juga mengatakan keuntungannya tidak sebesar apa yang dibacakan. Berarti kita keberatan sekali dengan uang pengganti deh. Terkait uang pengganti, karena kemungkinan besar klien kami kan sudah mengatakan bahwa keuntungan yang dia terima cuma 900 dan dia sudah minus mengembalikan 1 miliar kemarin. Oke. Di situ pembelaan. Yang kata lain tuntutan itu terlalu berat buat klien kita. Kalau menurut kami tuntutan 3 tahun 6 bulan itu sudah pas, pantas lah untuk beliau menerima.
Tapi yang menurut kami tidak sependapat dengan mengembalikan, kalaupun tidak bisa mengembalikan sejumlah yang dimaksud, dia harus menjalani 1 tahun 8 bulan. Nah, itu yang kami merasa keberatan, karena etikat baik setelah upaya yang dilakukan oleh klien kami sudah sangat kooperatif dan sangat beretikat baik dengan mengembalikan uang kerugian negara miliar. 6 tersangka kasus penyerangan pos Ramil Kisor di Papua Barat akan dipindahkan. Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat membenarkan adanya rencana pemindahan tersebut. Dan terkait hal ini, 4 orang kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu Sorong sempat melakukan aksi protes. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Sahwan Asari Raharusun, jurnalis Tribun Papua Barat. Halo rekan Sahwan. Halo Mei. Ya, rekan Sahwan, seperti apa tanggapan Pengadilan Negeri Sorong terkait isu pemindahan 6 tersangka kasus ini? Iya, Deta, maksud saya, baik, kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Papua Barat.com melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat, bahwa terkait adanya isu yang berkembang terkait pemindahan ke 6 tersangka kasus penyerangan pos Ramil Kisor ke Sulawesi Selatan untuk disidangkan di Makassar. Pengadilan Negeri Sorong sendiri membenarkan adanya pemindahan tersebut dan dikuatkan dengan fatwa yang diturunkan dari Mahkamah Agung untuk terkait dengan pemindahan tersebut, dia. Berarti memang permintaan pemindahan tersangka kasus Kisor ini diminta dari pihak MA, Sahwan? Iya, terkait dengan permintaan pemindahan ke 6 tersangka ke Sulawesi Selatan, dalam hal ini untuk disidangkan di Makassar sendiri, itu adalah permintaan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang mana mereka meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Sorong untuk menyurati Mahkamah Agung untuk terkait dengan pemindahan tersebut. Dan sejak Desember kemarin telah turun sebuah fatwa yang dikeluarkan langsung dari dari MA, maksud saya, untuk pemindahan, untuk pelaksanaan persidangan yang awalnya dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong akan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar, begitu dia. Sahabat, lalu apa sebenarnya pertimbangannya sehingga kasus ini akan disidangkan di Makassar? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Sorong sendiri, mereka menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Papua Barat meminta agar dasar dari pemindahan tersebut adalah untuk menjaga netralitas hakim, kejaksaan, dan juga netralitas dari pihak saksi, begitu ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Sawan sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Sorong, Franciscus Baptista. Selengkapnya. Kasus Kisor itu sudah ada fatwanya dari Mahkamah Agung untuk dipindahkan. Nah, kalau ditanyakan dasar hukumnya, pemindahan itu ada di dalam pasal 85 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dasar hukumnya jelas. Kemudian kenapa timbul pertanyaan, kan kenapa sampai dipindahkan? Nah, itu kami di pengadilan merujuk kepada surat permohonan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sorong. Nah, karena itu surat dari penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, maka kami kemudian memberikan pengantar, kemudian melanjutkan mengirim surat permohonan itu ke Mahkamah Agung. Nah, jadi singkatnya, setelah surat itu diterima di Mahkamah Agung, kemudian Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan
untuk menunjuk Pengadilan Negeri Makassar yang akan menyidangkan perkara tersebut. Soal teknis lain-lain mengenai hal-hal yang lain, kami tidak bisa berkomentar di sini karena memang itu bukan ranah kami. Kalau ada penilaian-penilaian yang dimasukkan sebagai alasan-alasan di dalam surat daripada Kejaksaan Tinggi yang meminta untuk itu dipindahkan, itu ada termuat di dalam surat tersebut. Ya pada pokoknya, kenapa sampai persidangan ke-6 tersangka ini dipindahkan? Ya pokoknya itu untuk menjaga tetap situasi Kamtipmas di Kota Sorong. Kemudian alasan yang berikutnya untuk menjaga netralitas. Nah, soal netralitas. Bocah 5 tahun disekat di Anggrek Regency, Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 6 Januari 2022. Hari ini, Kepolisian Resor Sumedang menetapkan S selaku pemilik rumah tempat penyekapan sebagai tersangka. Dan laporan lebih lengkapnya akan disampaikan Kiki Andriana, jurnalis Tribun Jabar. Halo rekan Kiki. Halo rekan Kiki. Baik, selamat sore Dea. Selamat sore, Kiki. Bisa dilaporkan bagaimana awal mula kasus ini bisa terbongkar? Baik, Dea, apapun ada warga di perumahan Anggrek Regency atau tepatnya di Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara telah digegerkan dengan adanya kasus penyekapan anak yang berusia 5 tahun. Kasus ini terbongkar saat warga mengetahui di rumah terduga pelaku mengeluarkan asap tebal. Warga yang melihat asap tebal tersebut langsung berinisiatif untuk memadamkan api. Namun saat warga dan beserta petugas security di perumahan tersebut hendak melakukan pemadaman api dengan mendobrak ke rumah tersebut, warga dikagetkan dengan suara rintihan anak yang meringis kesakitan. Ya, Kiki, lalu saat ditemukan ini bagaimana kondisi dari bocah 5 tahun ini? Selepas warga memadamkan api yang berasal dari kompor yang lupa dinyalakan oleh pemilik rumah, warga langsung evakuasi bocah ini. Namun saat warga menemukan atau mengevakuasi bocah ini, bocah yang diketahui bernama Rizky ini didapati dalam kondisi lemas. Bocah ini diikat oleh rantai dan lalu diikatkan dengan sebuah pilak mobil dan teralis besi yang berada di dalam sebuah ruangan di lantai 2 rumah tersebut. Baik. Ya, lalu saat dilakukan pemadaman ini dan di mana pemilik rumah yakni S ini ditangkap dan juga barang apa saja yang disita oleh pihak kepolisian dan sehingga bisa menetapkan S ini sebagai tersangka, Kiki? Baik ya, usai mendapati adanya bocah yang berada di dalam rumah tersebut disekap dan bahkan diikat oleh rantai, warga setempat langsung menghubungi pemilik rumah tersebut. Kebetulan pemilik rumah memiliki rumah yang berlokasi di daerah lainnya di wilayah Sumedang. Warga menghubungi, namun beberapa jam kemudian pemilik rumah mendatangi rumah tersebut. Kiki, sejauh ini apakah sudah diketahui apa motif dari S ini melakukan hal seperti itu terhadap bocah 5 tahun dan juga bagaimana langkah yang disiapkan Pemkab Sumedang pasca terungkapnya kasus ini? Baik ya, sejak Rabu siang kemarin, Kepolisian Resor Sumedang langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Bahkan pantauan saya di lokasi rumah tersebut pada hari Kamis sekitar pukul 11, kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah tersebut dan selepas 2 jam selepas melakukan penggeledahan, Kepolisian Resor Sumedang langsung menetapkan pemilik rumah berinisial S sebagai tersangka atas kasus ini. Baik ya.
Baik, terima kasih. Untuk lebih detailnya, rekan Kiki sudah melakukan wawancara bersama AKBP Eko Prasetyo Robianto selaku Kapolres Sumedang. Berikut liputan lengkapnya. Ini adalah karena korban ini lewat si tersangka yang selaku ibu tiri dari korban ini merasa tidak kuat di merawat korban sehingga dirantailah korban itu setiap kali yang bersangkutan ingin keluar untuk keperluan tertentu. Sudah berapa hari dan disekap? Kalau menurut pengakuan dari tersangka itu disekap dari pagi dan sehingga rumah itu dibuka secara paksa sampai setengah 1 siang itu masih dalam keadaan terikat, sehingga pada saat ditemukan ada bekas kotoran di celana. Komandan, mengenai kompor ini sengaja lupa dimatikan apa benar gimana Pak? Itulah yang saya bilang bahwa segala kemungkinan masih kami. Jadi kami terus mendalami karena keterangan dari tersangka juga masih terus berubah-ubah dan hubungan keluarga dengan korban juga yang diakui merupakan anak dari sepupu tersangka itu juga masih terus berubah-ubah sehingga segala kemungkinan masih terus kami dalami. Apa nggak ada indikasi human trafficking? Semua kemungkinan masih terus kami dalami, makanya pihak-pihak yang terkait dengan ini khususnya disampaikan oleh tersangka bahwa dia dititipi oleh kakek dari anak tersebut untuk merawatnya akan kami dalami karena posisi dari kakek anak ini ada di Lampung. Itu untuk luka-lukanya kan gimana dah? Bekas luka-luka apa? Beralih ke Provinsi Bali, MDA Kota Denpasar bersama Parum Bandesa, Sabah Upadesa, Pasikian Pecalang, Forum Berbagai Lurah, Pasikian Sabah Yowana, PHDI, dan juga Pemkot Denpasar menggelar rapat guna membahas pembuatan dan pawai ogoh-ogoh. Selain itu juga dibahas terkait dengan pelaksanaan Melasti serangkaian Nyepi Saka 1944. Rapat ini digelar di ruang Peraja Utama Kantor Wali Kota Denpasar pada Kamis 6 Januari 2021 tadi yang berlangsung alot. Dan bagaimana tadi pelaksanaannya akan dilaporkan oleh rekan Putu Supartika, jurnalis Tribun Bali. Halo rekan Putu. Halo rekan Putu, halo, bisa mendengar kami? Ya, dia. Iya, bagaimana untuk rapat pelaksanaan pembuatan ogoh-ogoh untuk serangkaian Nyepi di Denpasar kali ini tadi? Baik dia, terkait dengan pelaksanaan Nyepi tahun ini sama seperti tahun 2020 dan 2021 kemarin, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka sesuai dengan edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, di mana untuk ogoh-ogoh saat ini diizinkan. Nah, terkait hal itu, Pemkot Denpasar sendiri merespon surat edaran tersebut dan melakukan rapat dengan Majelis Desa Adat Kota Denpasar yang mengundang para bendeso atau tetua adat, juga mengundang para yowana atau para muda-mudi terkait tentang keputusan apakah akan diizinkan atau tidak. Dalam rapat tersebut berlangsung sangat alot, di mana menghasilkan keputusan bahwa pawai dan pembuatan ogoh-ogoh pada Nyepi Sake 1944 tahun 2022 ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Selain itu terkait dengan pelaksanaan melasti atau ke Segaro atau ke pantai pada saat rangkaian Hari Raya Nyepi juga diperbolehkan karena sudah 2 tahun ini ogoh-ogoh maupun melasti tidak diperbolehkan secara beramai-ramai. Walaupun demikian, diharapkan nanti dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, lalu bagaimana untuk syarat tadi untuk bisa pembuatan dan juga pawai ogoh-ogoh dilakukan di Bali? Baik dia, untuk pembuatan ogoh-ogoh ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di mana dalam saat pembuatan ogoh-ogoh yang terlibat dalam pembuatan tersebut adalah 50% dari anggota muda-mudi atau sepetrono di Kota Denpasar. Selain itu, untuk ogoh-ogoh tersebut, satu banjar hanya bisa membuat satu ogoh-ogoh. Hal ini berbeda sekali dengan sebelum pandemi COVID-19, di mana hampir semua lingkungan yang ada di Kota Denpasar diberikan membuat ogoh-ogoh. Tapi untuk tahun ini,
lingkungan-lingkungan yang ada di Kota Denpasar diminta untuk bergabung ke banjar terdekat untuk membuat ogoh-ogoh. Selain itu, jika nantinya saat pengerupukan atau sehari sebelum Nyepi, di mana pengerupukan itulah ogoh-ogoh ini diarak, kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan, maka pawai ogoh-ogoh ditiadakan saat itu dan dicarikan hari pengganti hari lain saat kasus COVID-19 di Kota Denpasar sudah melandai. Selain itu, dalam proses pawai atau pengarakan jika seandainya bisa dilaksanakan, peserta yang terlibat juga harus 50% dari jumlah muda-mudi atau sekuturuno. Juga wajib harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. Sementara itu untuk pelaksanaan melasti sendiri akan berlangsung seperti biasa dengan membawa sesajen ataupun alat-alat yang ada di pura, namun juga tetap dibatasi di mana peserta diwajibkan untuk melakukan vaksinasi 2 kali. Selain itu juga harus menaati protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Demikian ya. Baik, lalu bagaimana rekan Putu terkait pengawasan saat pembuatan dan juga pawai ogoh-ogoh tersebut nantinya agar kasus COVID-19 di Bali tidak kembali naik? Baik ya, untuk pengawasan sendiri nantinya akan dilakukan oleh Satgas Kota Denpasar, juga bekerja sama dengan pecalang yang ada di masing-masing desa adat maupun pecalang masing-masing banjar. Selain itu, setiap pembuatan ogoh-ogoh juga akan diawasi oleh prajuru dari masing-masing banjar adat, juga dari desa adat setempat. Sementara itu untuk pelaksanaan pawai juga akan diatur pelaksanaannya oleh masing-masing desa adat, termasuk oleh pecalang. Nantinya juga dari Pemkot Denpasar akan menerjunkan tim yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 yang akan bergabung dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan seandainya pawai ini diizinkan. Karena untuk pawai sendiri harus melihat situasi nanti saat pelaksanaan pawai sendiri, yaitu sehari sebelum pelaksanaan upacara prosesi Nyepi, yaitu tanggal 2 Maret yang akan datang. Selanjutnya, untuk pelaksanaan melasti sendiri juga sama seperti tadi, di mana pesertanya dibatasi dan akan ada pengawasan dari pecalang, juga dari bendesa adat atau tetua adat atau desa adat setempat. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika untuk laporan Anda dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mengawali tahun 2022 ini, Polsek Banjarmasin Timur berhasil mengamankan 2 pengedar narkoba jenis sabu. Kedua pelaku tersebut masing-masing yakni Ahmad Yusuf alias Usuf dan Tri Heri Yadi alias Heri. Dari tangan kedua pelaku tersebut, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana penanganan kasus narkotika ini akan disampaikan rekan Rahmadi, wartawan dari Banjarmasin Post. Halo rekan Rahmadi. Ya, rekan Rahmadi, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dan awal mula tertangkapnya 2 pengedar narkotika di sana? Baik, dapat saya sampaikan pengungkapan 2 aksi bandar narkoba ini menurut keterangan polisi dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitar ditangkapnya kedua pelaku itu terjadi aktivitas transaksi narkoba. Nah, setelah itu polisi melakukan patroli pada Sabtu malam tanggal 1 Januari 2022, di mana saat itu polisi melihat ada 2 orang yang mencurigakan berada di depan rumah kosong. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata polisi menemukan 3 paket kantong sabu-sabu dari kedua pelaku tersebut. Setelah itu polisi melakukan lagi pengembangan di rumah salah satu pengedar tersebut. Nah, di rumah salah satu tersangka itu ditemukan lagi 6 bungkus paket sabu. Begitu deh. Ya, lalu dari mana para pelaku ini mendapatkan barang haram tersebut? Nah, diceritakan juga saat press release, kedua pelaku ini merupakan satu perantara dari orang yang menyuruh mereka untuk menjual. Nah, 2
orang masih dalam pencarian. Dari 2 orang itu nanti akan diketahui dari mana barang tersebut dan kemana barang tersebut akan dijual. Totalnya dari barang bukti yang disita itu sebanyak 700 lebih gram sabu-sabu. Begitu deh ya. Terakhir, Rahmadi, bagaimana dengan ancaman hukuman yang sudah dikenakan kepada para pelaku ini? Baik, dapat saya sampaikan. Kedua pelaku ini dianggap sebagai pengedar karena barang yang mereka miliki cukup besar dan mereka diancam hukuman mati atau seumur hidup. Begitu deh. Baik. Tribuners, terkait hal ini, rekan Rahmadi sudah mendapatkan keterangan dari Kombes Pol Sabana Atmojo selaku Kapolresta Banjarmasin. Berikut liputan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentu saja seluruh bubuhan wartawan yang cantik jelita dan gagah rupawan, ya. Kecuali David, ya. Agak tua dia. Ya, jadi rekan-rekan semua, Polresta Banjarmasin khususnya Polsek Banjarmasin Timur, ya, pada tanggal 1 Januari 2022 bertepatan dengan saat setelah tahun baru, mendapatkan informasi masyarakat, ya, dengan outcome-nya penangkapan hampir sebesar 1 kg sabu, ya, lebih tepatnya 770-an, ya, 75 gram. Kronologisnya adalah Polsekta Banjarmasin Timur menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan peredaran penyalahgunaan narkoba, ya, di wilayah Banjarmasin Timur. Dengan responsif, kemudian Sekolah Menengah Pertama di Ambon mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas secara perdana pada hari ini Kamis 6 Januari 2022. Seperti di SMP Negeri 6 Ambon, Kepala Sekolah yakni Sepnat Gasperes mengakui peserta didiknya sangat antusias untuk belajar di sekolah. Bahkan 1,5 jam sebelum sekolah belajar dimulai, siswa-siswinya sudah hadir di sekolah. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Tanita Patiyasina. Halo rekan Tanita. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, Tanita, bisa Anda laporkan bagaimana tadi pelaksanaan PTM hari pertama di Kota Ambon? Baik, rekan Dea dan Tribuners, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas di Kota Ambon, khusus untuk SMP. Dan pantauan kami di lapangan, proses PTM ini berjalan dengan lancar dari pagi hingga sore hari, dan memang anak-anak sangat antusias sekali. Dari 1,5 jam, jam belajarnya itu dimulai jam 8, tapi dari 6:30 itu sudah mulai anak-anak itu sudah pada masuk. Dan untuk mencegah kerumunan juga, memang sekolah dan pemerintah mempersiapkan sebaik mungkin protokolnya. Jadi di pagar itu sudah mulai dibaris-bariskan juga siswa-siswanya agar tidak terjadi kerumunan dan mencegah penularan atau penyebaran virus corona pada saat PTM berlangsung. Begitu rekan Dea. Lalu bagaimana berdasarkan pantauan Anda tadi model atau sistem pelaksanaan PTM di Ambon ini? Ya, rekan Dea dan Tribuners, PTM kali ini menggunakan 2 metode. Jadi pembelajaran tatap muka di sekolah dan juga PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi tadi pantauan kami itu di kelas memang hanya ada 18 siswa maksimal, dan di bagian depan juga sudah ada kamera dan layar memang untuk jadi bersamaan siswa-siswi di sekolah belajar bersamaan juga dengan siswa-siswi di rumah, jadi sekaligus. Begitu rekan Dea. Berapa banyak sekolah di Ambon yang telah melaksanakan PTM ini dan bagaimana upaya pemerintah agar PTM nantinya bisa menyeluruh, Tanita?
Baik, untuk PTM terbatas di SMP, khusus untuk SMP ini hanya untuk 12 sekolah dari total 54 SMP di Kota Ambon. Itu terdiri dari 3 sekolah swasta, SMP swasta, dan 9 SMP negeri. Jadi ada SMP, kalau SMP swasta itu SMP Kristen Kalam Kudus Ambon, SMP YPPKPN Ambon, dan SMP Santo Yakobus Ambon. Sedangkan untuk SMP negeri itu ada SMP saya rincikan, ada SMP 13 Nania, SMP Negeri 7 Boka, SMP Negeri 6 Ambon yang tadi saya turun untuk pantau, kemudian ada SMP Negeri 4, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 Lateri, SMP Negeri 8, Negeri 9, dan Negeri 18 di EMA. Dan kemudian untuk PTM sendiri secara menyeluruh, pemerintah Kota Ambon mendorong sekolah-sekolah untuk segera melengkapi persyaratan, karena untuk bisa melaksanakan PTM terbatas ini itu dari sekolah maupun orang tua, karena salah satu syarat untuk bisa melaksanakan PTM ini yaitu salah satunya adalah vaksinasi. Jika tidak memenuhi vaksinasi 80% bagi siswa dan tenaga pendidik, maka tidak bisa melaksanakan PTM. Dan selain itu untuk syarat-syarat yang lainnya seperti penyediaan fasilitas protokol kesehatan juga harus dilengkapi oleh sekolah-sekolah. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tanita untuk laporan Anda dan Tribuners terkait ini. Rekan jurnalis kami tadi juga sudah mewawancarai sejumlah pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Sekolah siapkan semua, hand sanitizer, termogan, terus itu apa di kelas-kelas itu pembatas meja itu disiapkan oleh sekolah semua. Nah, kita harus menjaga, kita harus buat prokes yang betul-betul sehingga itu menghindari. Ini terkait dengan masalah kesehatan anak. Nah, kalau kita biasa-biasa saja, ya bisa saja itu kita tahu, tapi kita atur sekali batas-batas tertentu sehingga anak itu untuk mau bersentuhan dengan satu teman dengan yang lain itu agak sulit. Ada batasnya, sudah ada batas. Jalur masuk juga sudah diatur, ya. Jadi untuk sini semua ruang kelas itu sudah ada tempat cuci tangan. Dari tempat cuci tangannya. Di setiap kelas ditaruh hand sanitizer. Nanti setelah anak-anak pulang, disinfektan, disemprot lagi. Disterilkan lagi. Sudah mulai hari ini pembelajaran tatap muka terbatas sudah mulai berjalan untuk 12 SMP dan sederajat yang menjadi contohan. Dan kita sudah melihat proses yang berlangsung di SMP Anak Negeri ini sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka terbatas. Ini masih hybrid, jadi karena dimulai dengan 50%, maka 50% di sini di sekolah dan 50%-nya mengikuti secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan itu nanti akan diatur oleh pihak sekolah untuk shift itu berubah berganti, pada waktunya nanti yang membeli dari rumah akan di sekolah, dan yang di sekolah akan membeli dari rumah. Nah, kita mendorong untuk segera kecepatan mempersiapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam SKB yang Menteri, diantaranya mengisi laman daftar periksa dalam Dapedik. Setelah dilengkapi, kemudian pihak dinas akan mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Tapi kita mendorong untuk secepatnya sehingga proses pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berlangsung dengan cepat, tetapi juga kita tidak boleh euforia berlebihan. Itu kita mesti antisipasi karena kesehatan menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran, sehingga standar itu harus tetap dipenuhi. Itu menjamin sehingga proses pelaksanaan ini kalau semua dalam kondisi sehat, berjalan lancar sesuai standar, diharapkan ke depan tidak terjadi kluster-kluster baru di sekolah. Nah, kalau tidak terjadi kluster baru, harapannya sekolah terus berjalan dengan efektif dan baik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.